Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana bil imani kamilin wa abhamana bisara'id-din. Wassalatu wassalamu alal mursalin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahzarul akhirati wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Shadaqallahul azim. Sahabat pendengar yang berbahagia, kali kesempatan ini kita akan sedikit mengambil tema tentang mencerahkan umat atau membebaskan, memberantas kebodohan umat. Sobat pendengar, insyaallah tanggal 15 Juni ini Universitas Muhammadiyah Palembang akan genap berusia 43 tahun secara hitungan miladiah. Oleh karena itu sebagai lembaga pendidikan, saya akan mengkaitkan tema kita pada hari ini. Kalau kita perhatikan, Islam hadir sejak awal untuk memberantas kebodohan dan kejahilan manusia. Wahyu yang pertama kali turun adalah perintah untuk membaca. Perintah semacam ini tidak akan pernah ditemukan dalam kitab suci apapun. Perintah ini memberikan makna yang kuat kepada umat Islam agar selalu menjadi umat yang mampu membaca apa saja, tetapi dengan berlandaskan nama Allah, sehingga proses keilmuan tidak lepas dari nilai-nilai spiritual. Dari bacaan yang benar akan diperoleh informasi yang dapat memberikan kemajuan bagi kehidupan manusia. Islam selalu menganjurkan kepada umatnya untuk terus belajar. Dalam sebuah hadis, Rasulullah menganjurkan kita untuk menuntut ilmu sampai ke liang lahat. Tidak ada nabi lain yang begitu besar perhatiannya kepada kewajiban menuntut ilmu sedetail Nabi Muhammad SAW. Maka tidak mengherankan jika sejarah mencatat pada masa keemasan peradaban Islam, umat Islam telah mampu memegang peradaban penting dalam ilmu pengetahuan. Semua cabang ilmu pengetahuan pada waktu itu didominasi oleh para ulama Islam, menyebar mulai dari kota Madinah, Baghdad, Kairo sampai Spanyol dan Cordoba di benua Eropa. Berbagai perguruan tinggi dibangun untuk memperkuat pembelajaran dan penelitian keilmuan. Di masa itu dunia Eropa masih dipenuhi dengan kegelapan dan tidak ada satupun perguruan tinggi yang didirikan. Tugas kita sekarang adalah mengembalikan kejayaan ini dengan kembali memupuk semangat belajar, penelitian dan pengembangan keilmuan yang berdasarkan pada nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, tanpa nilai ini, ilmu tidak akan mampu menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia. Akan kering seperti yang terjadi. Sahabat pendengar yang berbahagia, tidak sedikit dari kita tidak tahu bagaimana cara bersuci misalnya, sholat dan berpuasa dengan benar. Melakukan haji pun hanya sekedar mengejar kepantasan yang jauh dari ajaran Rasulullah. Bahkan banyak kita temukan para ilmuwan ini yang mengaku Islam ternyata tidak dapat membaca Al-Quran secara benar. Untuk kondisi semacam ini sangat menyedihkan, sekaligus tantangan bagi kita semua untuk memberantas kebodohan keagamaan. Karena jika hal ini dibiarkan tanpa ada usaha untuk memberantasnya, pasti akan menimbulkan berbagai kerusakan yang dahsyat dalam kehidupan beragama dan masyarakat, baik di dunia maupun akhirat. Coba mendengar, seseorang tidak tahu bagaimana cara bersuci dengan benar secara Islam. Dapat dipastikan seluruh ibadahnya tidak akan diterima. Rajin beribadah, namun tidak tahu cara pelaksanaannya dengan benar, tentu akan tertolak dan sia-sia belaka. Orang yang tahu bahwa agama Islam hanya berisi ritual keagamaan tentu akan selalu menaruh curiga tentang pengamalan Islam secara kafah. Sahabat pendengar yang berbahagia,
Kondisi ini saat ini menjadi tentu fenomena umum yang terjadi pada masyarakat kita. Banyak yang mengaku Islam, tetapi mereka bodoh dengan agamanya. Mereka memusuhi agama sendiri karena kebodohannya. Maka benar apa yang kita katakan oleh para ulama, bahwa kemajuan Islam akan dihalangi oleh orang Islam itu sendiri. Sebagian umat Islam akan menjadi penghalang bagi kemajuan umat yang lain atau umat Islam lainnya. Kondisi semacam ini akan berbeda jika umat Islam mau belajar dengan benar atau sungguh-sungguh dalam usahanya menghilangkan kebodohan dari agamanya. Allah berfirman yang tadi saya bacakan pada mukaddimah itu dalam surat Al-Zumar ayat 9. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang barakallah yang dapat menerima pelajaran. Mengubah kondisi semacam ini merupakan kewajiban kita semua, sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Sahabat pendengar yang berbahagia, sekali lagi saya mengajak untuk senantiasa kita menyiapkan diri kita di masa-masa yang datang akan lebih maju dan lebih baik. Selamat Milad ke-43 Universitas Muhammadiyah Palembang. Nasrullah Patung Qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.